Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Pagi, Pak. Oke, baik. Saya akan menjelaskan, akan membawa mata kuliah web programming, ya. Di mana di mata kuliah ini adalah menjelaskan bagaimana pengembangan web secara dinamik dan statis dengan menggunakan HTML, PHP, JavaScript, dan MySQL. Objek perkuliahan di sini kita harapkan mahasiswa mampu memahami konsep pemrograman web dinamis, ya. Sebelumnya di mata kuliah sebelumnya dari turunan mata kuliah web programming ini adalah perancangan situs web. Jadi ini kelanjutan dari perancangan situs web. Nah, dengan mata kuliah web programming ini dosen pengampu mengharapkan teman-teman mahasiswa bisa merancang, membangun aplikasi web secara dinamis, ya. Dimana dimaksud dengan web dinamis adalah proses ada aplikasi web dengan database connectivity-nya ada, jadi secara terkonek. Kemudian objek berikutnya adalah mahasiswa mampu membuat aplikasi berbasis web dengan menggunakan HTML, PHP, MySQL, jQuery, CSS, dan Bootstrap. Nanti saya jelaskan bagaimana HTML, PHP, dan jQuery dan berikutnya. Kemudian mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi web dinamis yang terintegrasi, ya, terintegrasi dari sisi klien dan server. Nah, ini adalah gambaran full stack development, di mana nanti teman-teman akan menghadapi pada saat dunia kerja, di mana dalam dunia full stack programming itu terbagi dari dua, yaitu proses front end dan proses back end. Dan proses front end ini adalah dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Front end lebih identik dengan interface di depannya. Jadi semakin bagus interface di depannya, maka suatu aplikasi itu semakin baik. Terkadang pengembangan aplikasi dalam proses user interface itu sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali bagi pengunjung, bagi yang mengakses aplikasi kita. Kemudian proses backend. Nah, proses backend di sini adalah dari sisi server side-nya. Dari sini adalah yang dimaksud backend di sini adalah proses server, aplikasi server, dan connect ke database SQL, ya. Dari sisi server application itu bisa saja dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, ASP.NET, Java, dan lain-lain. Tapi di sini saya menjelaskan dengan PHP. Kemudian dari sisi SQL server, dari database SQL bisa terkoneksi dengan SQL Server, Oracle, MySQL, MongoDB, dan satu lagi Postgres. Jadi dari sini database-nya bisa dikonekkan ke server side. Nah, jadi yang dimaksud dalam pemrograman full stack adalah di mana suatu programmer itu bisa mampu membuat aplikasi main di dua-duanya, bisa main di front end dan bisa main di back end. Nah, ini proses konsep programming dimulai dari user mengakses aplikasinya sampai dia web server tersebut merespon ke user. Jadi user mengakses dengan klik suatu address di browsernya, kemudian server merespon, web server merespon request dari pengunjung, dari user, ya. Kemudian masuk ke tampilan dari web browser itu setelah respon dari web server. Nah, yang dimaksud dari sini adalah lamanya user akses dari buka website sampai menampilkan isi dari tampilan website itu adalah terjadi bentuk time waktu mengaksesnya. Jadi semakin web server ini lambat, slow respon, maka time-nya akan semakin banyak dan semakin lambat. Nah, saya akan menjelaskan mengenai PHP. Apa itu PHP? Jadi PHP itu personal homepage, ya. Kemudian pengembangan berkembang bahasa pemrograman PHP
berubah menjadi hypertext prosesor, preprosesor. Ya. Dan PHP bahasa pemrograman berbasis web. Sebenarnya banyak bahasa pemrograman berbasis web selain PHP. Bisa saja itu ASP.NET, bisa saja itu JSP, Java Servlet. Kemudian pada prinsipnya bekerja sesuai dengan permintaan dari user yang mengakses. Perlu diingat PHP adalah server side scripting, jadi dia bermain dari sisi server side-nya. Ya. Kalau bermain di sisi front end-nya itu bermain dengan JavaScript dan CSS. Nah, mengapa PHP diperlukan? Jadi sebenarnya PHP ini support dengan beberapa platform sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix dan lain-lain. Dan bisa juga dengan MacBook. Ya. Kemudian PHP bahasa pemrograman server side scripting dan bersifat open source. Dan kemudian mudah dipelajari dan runningnya cepat akses. Nah, ini sintaks dasar PHP. Sintaks dasar PHP hanya menggunakan buka kurung PHP dan tutup kurung PHP. Oke, sini saya menjelaskan jenis-jenis websitenya, yaitu pertama ini dari sisi fungsi website, perbedaannya website. Pertama adalah personal website, itu biasanya berupa informasi pribadi dari seseorang, ya. Kemudian ada komersial website, itu biasanya bisa dibilang itu berbau seperti perusahaan maupun company profile. Terus ada government dan ada non-profit organisasi. Nah, ini jenis website yang berdasarkan fungsionalnya, stylenya. Jadi ada website statis dan website dinamis. Umumnya website statis itu adalah website yang fix, tidak bisa dirubah kecuali programmernya. Sedangkan website dinamik adalah user bisa mengcustom isinya. Ini contohnya kalau website dinamis itu bisa dibilang suatu homepage, webpage, dan user bisa merubah isi dari website itu. Bisa saja ini website yang berupa berita news, ya. Jadi user atau wartawan bisa mengupdate dari isi konten dari website itu. Nah, ini ada kerangka elemen-elemen. Jadi yang pertama adalah address-nya website, kemudian ada text box. Di sini bentuk text box. Kemudian ada bentuk button. Dan ini title dari suatu website, ya. Ini dari title website. Kemudian ini header dan ini konten dari website. Jadi ini pengembangannya kita sesuaikan dengan requirement dari user. Nah, ini contoh penggunaan website dengan coding sederhana. Itu kita membuat dengan membentuk H1 elemen, kemudian ini dengan membentuk row elemen, dan kemudian ini dari div channelnya, div elemennya, ya. Nah, ini struktur coding simpelnya HTML. Jadi HTML dimulai dari HTML head, body, dan ditutup dengan HTML. Kemudian ini struktur coding dari full kompleks dari website, yaitu dimulai dari HTML, dan pengembangan berikutnya adalah di sini adalah CSS-nya. Kita menggunakan CSS, kemudian isi konten dari website itu. Nah, ini contohnya CSS, ya. CSS itu dibentuk di dalam head, dan nanti dipanggil di
di body content-nya, di body-nya. Nah, jadi di sini adalah CSS property contohnya, kemudian CSS value, ya. Kemudian di sini CSS property dan kemudian CSS value. Jadi contohnya ini CSS property-nya ini, value-nya apa? Ini bisa jadi center atau right atau left, atau kemudian value-nya, width-nya bisa kita customize menjadi 25% atau 20%. Nah, jQuery ini adalah jQuery basicnya itu, dasarnya itu adalah JavaScript, ya. Jadi kalau awalnya itu dulu zaman-zaman dahulu itu masih berbau dengan JavaScript, kemudian dikembangkan dengan JavaScript query. Ya, artinya adalah library framework JavaScript. Di sini sudah banyak dengan framework jQuery yang bisa programmer download dan bisa customize. Ya, umumnya ini untuk membangun aplikasi yang dari sisi front end-nya dengan menggunakan jQuery. Kemudian jQuery sangat dikenal di dunia web programming. Seperti saya bilang adalah umumnya digunakan untuk dari sisi front end. Kemudian banyak plugin-pluginnya banyak dibangun. Dan kemudian ini salah satu banyak juga developer yang mengembangkan jQuery sehingga muncul dari sekian periode itu update jQuery-nya muncul terus, ya. Nah, kelebihan jQuery itu sangat mudah dimengerti, ya, terus mudah digunakan dan ringan dalam menjalankan proses di aplikasi programming. Kemudian sintaksnya pendek dan kemudian open source itu bisa digunakan dan bisa dikembangkan dengan menggunakan plugin-plugin web lain. Nah, ini tinggal cara menggunakan jQuery. Mungkin teman-teman nanti bisa mau mencoba di laptop masing-masing. Jadi penggunaannya bisa secara offline maupun secara online. Kalau secara offline maksudnya kita mendownload jQuery tersebut dari website, kemudian kita save di dalam folder di dalam web server, kemudian dipanggil jQuery-nya, ya. Kalau ini kelebihannya adalah browser tidak perlu mengkonek internet untuk mengakses jQuery tersebut. Kalau jQuery secara online, artinya kita membuat link di script kita ke suatu websitenya jQuery. Kekurangannya di sini adalah pada saat user tidak konek internet, maka aplikasi tersebut web aplikasinya akan berantakan karena nggak terpanggil dia jQuery-nya. Itu kekurangan dari pemanggilan jQuery secara online, ya. Nah, ini contohnya, ini bisa mendownload di jQuery.com, ya. Kemudian ini pemanggilan dari jQuery dan ini PHP, yaitu berupa bahasa pemrograman web yang untuk memproses data secara dinamik. Kemudian untuk pemrograman PHP yang bersifat dinamik, sekarang PHP sudah banyak framework backend yang bisa di-download dan developer bisa mengcustomize. Salah satu framework yang di PHP, program pemrograman PHP itu adalah salah satunya adalah CI, kemudian ada lagi Laravel. Nah, CI menggunakan konsep MVC, ya. Jadi dia menggunakan konsep MVC, Model View Control, di mana di sini adalah kita mendownload CI itu coordinator, kemudian kita customize kita custom CI tersebut sehingga menjadi websitenya dinamis, ya. Nah, di sini konsepnya model view control. Setiap komponen menghandle masing-masing aspek, ya. Nah, di sini model komponen ini, model ini biasanya berhubungan dengan coding logic dari aplikasi, ya. Jadi everything yang berbau dengan model coding yang berbau dengan
model itu di submit di foldernya model, ya. Kemudian view, ini view yang berisi dengan user interface-nya, UI-nya aplikasi web kita. Jadi yang berbau dengan HTML, text box, apalagi combo box dan lain-lain itu disimpan di foldernya view. Kemudian controller. Nah, controller ini yang menjadi pusat seperti routingnya untuk memanggil skripnya, ya. Jadi controller ini sangat penting. Jadi misalnya kita address rootnya ke manggil ke login. Jadi kita definisikan controllernya di mana. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sini adalah pertama adalah konsepnya MVC, model view control. Nah, pertama adalah view menampilkan data dalam bentuk grafis di user. Kemudian model di sini berbicara terhadap logik dan query-query dalam database, ya. Kemudian dia mengelingkan ke controller, ke rootnya ke mana. Jadi pada saat user mengakses contohnya button login, dia rootnya akan mencari controller di controller login. Dan kemudian baru dia connect ke model dan kemudian menampilkan di view di web browser. Oke, mungkin itu aja penjelasan saya. Kira-kira teman-teman ada yang bertanya? Siapa? Oke, silakan Benson. Pak, saya mau nanya Pak. Kemarin kan abang kelas saya udah nanya soal API gitu kan. Tapi saya nggak ngerti mereka ngomongin apa Pak. Menurut Bapak apa Pak API kan? Oke. Nah, API itu adalah itu digunakan pada web programming, ya. Itu sebagai interface untuk menjembatani antara web kita dengan web satu lagi. Tujuannya adalah kita bisa saja itu API-nya itu bisa saja kita mau ngambil data dari connect data dari aplikasi yang satu lagi. Jadi itu sebagai menjembatani antara aplikasi kita dengan aplikasi satu lagi. Jadi itu sebagai interface-nya, connectivity-nya. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kelas ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Udah, Pak.